Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar radio Ismail yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, bersyukur kepada Allah Ta'ala di pagi menjelang siang ini kita kembali dipertemukan oleh Allah walaupun melalui udara, sama-sama yang mengkaji tentang Sirah Nabawiyah, sehingga bahasan kita beri judul Fiqhu Sirah Nabawiyah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya telah dibahas tentang bahwa Nabi Muhammad SAW berasal dari suku atau bangsa Arab. Dan Arabnya Rasulullah bukan tambah hikmah dan tujuan. Kenapa Allah memilih bangsa Arab bukan bangsa Indonesia? Kenapa Allah memilih orang-orang Quraisy bukan orang-orang yang salah satu suku di Indonesia? Ini semua kemarin sudah dibahas. Yang jelas bahwa wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah Maha mengetahui kepada siapa Allah mengembankan risalah Allah Ta'ala ini. Siapakah orang yang akan diangkat menjadi nabi, manusia pilihan akhir zaman, penutup segala nabi dan rasul, sayyidul awwalin wal akhirin. Itu semua adalah hak veto Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita beriman dan meyakini hal tersebut. Dan jika kita mengetahui hikmah-hikmah kenapa Allah memilih Nabi Muhammad dari bangsa Arab, itu semakin menguatkan keimanan kita, semakin meyakinkan bahwa pilihan Allah yang terbaik. Kita yakin bahwa Nabi Muhammad Nabi yang terbaik, makhluk Allah yang terbaik, makhluk Allah yang terpilih. Maka Allah berikan umat yang terbaik. Allah pilihkan dia berasal dari kabilah yang terbaik, dari keluarga pula yang terbaik. Itu keyakinan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Lalu bahasan kita pada pagi menjelang siang ini adalah kelanjutan dari poin tersebut, tetapi kita fokus kepada bahwa bahasa yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk nabinya, untuk menurunkan wahyu kepadanya sehingga disampaikan kepada umat manusia adalah bahasa Arab. Karena Nabi Muhammad SAW orang Arab, tentunya bahasanya pun bahasa Arab. Padahal subhanallah di bumi ini, menurut penuturan dari UNESCO, sebuah badan internasional yang masih di bawah PBB, yang khusus memfokuskan kepada pendidikan, kemudian kepada sosial, budaya, mereka mengatakan bahwa di dunia ini hari ini kurang lebih 7.000 bahasa. 7.000 bahasa, dan bisa jadi lebih, mungkin dulu lebih daripada itu semua. Dan sekarang dikhawatirkan 2.500 bahasa hampir hilang.
hampir hilang. Masya Allah, ini badan resmi internasional menyatakan demikian. Dan kenapa Allah memilih Nabi Muhammad yang berbahasa Arab? Dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan turun kepadanya melalui bahasa tersebut, sehingga bahasa tersebut dapat disampaikan, dapat didakwahkan untuk menyampaikan kehendak Allah, untuk menyampaikan wahyu Allah kepada manusia. Itu adalah bahasa Arab. Jelas kita meyakini. Makanya dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman dengan banyak ayat. Di antaranya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkannya, menurunkan Al-Quran yang merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang jika kita baca per hurufnya kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ternyata Qur'anan Arabiyyan, wahyu tersebut berbahasa Arab. Kemudian Allah mengatakan la'allakum ta'qilun. Ternyata kenapa bahasa Arab ada tujuan dan maksudnya. Agar apa? Kata Allah, la'allakum ta'qilun, agar kalian memahami, agar kalian berakal. Agar kalian berakal. Kalau boleh diterjemahkan dengan bahasa yang bebas, dengan Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan berbahasa Arab. Tujuannya adalah apa? Agar umat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya ini menjadi orang-orang yang berakal, menjadi orang-orang yang cerdas. Dan sejarah telah membuktikan, dan kita meyakini sejarah adalah bukti yang terbaik dalam peradaban manusia. Di zaman perkembangan Islam, ketika Eropa masih berpegang teguh dengan agama mereka, ketika masyarakatnya secara umum dipimpin oleh ahli-ahli agama di zaman itu, maka Eropa dalam kegelapan. Karena agama selain Islam, agama yang ada saat itu bertentangan bukan hanya dengan fitrah manusia, bahkan bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Nah, berbeda dengan Islam. Ketika Islam sampai ke pintu gerbang Eropa di Spanyol, Islam begitu pesat karena diterima oleh masyarakat Eropa sesungguhnya. Ya, oleh masyarakat Eropa. Sehingga tidak sedikit orang-orang Eropa di luar Spanyol ingin belajar tentang Islam. Dan bahkan dikatakan orang-orang yang dianggap intelektual adalah orang-orang yang mengerti bahasa Arab. Kenapa? Karena ternyata bahasa Arab sesuai dengan ilmu pengetahuan, sesuai dengan fitrah manusia. Asal itulah maka Eropa mulai bergeliat. Terjadilah berbagai macam huru-hara. Kemudian geliat tersebut sehingga pada klimaksnya memunculkan revolusi Prancis yang pertama. Itu geliat dari mana? Dari ketika mereka belajar dengan Islam. Kenapa? Ternyata bahasa Arab itu adalah bahasa yang menjadikan orang yang mempelajarinya menjadi orang yang cerdas, orang yang berakal. Dan ini berdasarkan nas Al-Quran, ma'asal muslimin. Subhanallah. Bahkan tidak jarang hari ini ditemukan, ketika hari ini kan zaman tahqiq, ya, tahqiqul kutub, tahqiq kitab-kitab, ya, untuk membenarkan atau mentahqiq kebenaran dari sebuah kitab. Dan salah satu syaratnya adalah harus ada muqabalah nuskhah. Ada beberapa nuskhah yang dihadapkan, ya, dicek satu persatu sama apa enggak, mana yang berbeda. Jika ada perbedaan akan ketahuan, dan sering didapatkan bahwa kitab-kitab berbahasa Arab tersebut yang di dalamnya adalah sumber ilmu itu berada di negara-negara dan di perpustakaan-perusahaan besar non-muslim. Itu satu dalil ma'asal muslimin bahwa bahasa Arab saja ianya jika dipelajari menjadikan manusia itu menjadi orang yang faham, yang fahim, yang cerdas. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita lihat pada hari ini faktanya ma'asal muslimin, orang-orang yang mempelajari bahasa Arab dengan benar, ya, dengan benar, maka Allah jadikan mereka orang-orang yang cerdas. Jadikan mereka orang-orang yang cerdas. Subhanallah. Ini satu hikmah kenapa Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa yang digunakan oleh Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad SAW, yang akan diturunkan kepadanya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian hikmah yang kedua, di antaranya ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah. Bahasa Arab itu bahasa yang terjaga dan terlindungi, dan ianya tidak akan punah, tidak akan pudar dan musnah dimakan waktu dan zaman. Subhanallah. Dan ini sudah terbukti ma'asal muslimin. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya, Arab itu terbagi jadi beberapa. Ada Arab al-Baidah, Arab al-Arib. Al-Baidah adalah Arab yang sudah pupus. Ya, karena seperti kaum Tsamud, kaum Ad, mereka orang-orang Arab. Tapi karena pelanggaran yang mereka lakukan kepada nabinya, kepada Allah Ta'ala, mereka dihancurkan oleh Allah sehingga tidak meninggalkan keturunan mereka, sehingga keturunan mereka pupus. Ini namanya Arab al-Baidah. Yang kedua, Arab al-Aribah, Arab yang masih terjaga nasabnya sampai hari ini. Mereka banyak orang-orang Yaman, orang-orang Qahtan namanya. Dan itulah yang kemudian sampai kepada nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ma'asal muslimin, dari zaman Nabi Ismail, dari zaman dahulu kala sampai hari ini, Arab tidak berubah bahasanya. Tidak usang dimakan waktu. Subhanallah. Tidak usang dimakan waktu. Kenapa demikian? Karena bahasa Arab bahasa yang dijamin yang dijamin keutuhannya, yang dijamin tidak akan musnah dari muka bumi ini, kecuali jika telah datang waktunya. Apa dalilnya? Allah dalam Al-Quran, Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan al-dzikra, Al-Quran, al-Islam. Di dalamnya adalah Al-Quran. Kamilah yang menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Dan kamilah yang bertanggung jawab untuk menjaga Al-Quran. Jika Islam dijaga dengan adanya Al-Quran, Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yakin dan mengetahui bersama bahwa Al-Quran adalah berbahasa Arab, maka langsung atau tidak langsung bahasa Arab pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita melihat tadi pernyataan dari orang-orang UNESCO yang mengatakan pada 2001, ya, pada 2000 awal-awal tahun ini, mereka menyatakan 2.500 bahasa hampir hilang di muka bumi ini. Sebagian sudah musnah. Sebagian sudah musnah. Kita lihat negara Indonesia dahulu kala, termasuk negara India, Pakistan, berbahasanya apa? Sanskerta. Hari ini sudah tidak ada Sanskerta itu, hanya bekas peninggalannya ada. Musnah kemana? Karena hilang dimakan zaman, usang dimakan waktu dan zaman. Tapi bahasa Arab tidak sampai hari ini, ma'asyiral muslimin. Dahulu kala, pertama kali Allah menurunkan Al-Quran, ya, Iqra, sampai hari ini pun namanya masih Iqra dibaca. Tidak ada perubahan, tidak ada distorsi. Subhanallah. Kenapa? Karena Allah yang menjaga. Allah yang menjaga. Inilah bahasa Arab. Inilah bahasa Arab, ianya kekal, abadi, karena yang menjaga adalah Rabbul Alamin, Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Maka bahasa Arab bahasa yang tidak pernah musnah, ma'asyiral muslimin. Subhanallah, bahasa yang dijaga oleh Allah. Kenapa? Rasulullah baca Al-Fatihah sama, Alhamdulillahirabbil alamin. Zaman sahabat baca Al-Fatihah juga sama, Alhamdulillahirabbil alamin. Tabi'in juga demikian, tabi'in juga demikian, Imam Syafi'i juga demikian, Imam Bukhari juga demikian. Orang Eropa hari ini pun baca Al-Fatihah juga sama persis, makhrajnya harus benar, talafuznya harus benar. Orang India juga sama, orang Jawa juga sama, orang Arab juga sama, semua sama bacanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya sama. Ini satu bukti jika kita mau berpikir bahasa Arab adalah bahasa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelestariannya. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakallah. Kemudian bahasa Arab adalah bahasa yang paling sempurna. Bahasa yang paling sempurna. Bahasa yang sangat kaya dengan sastranya, yang sangat tinggi balaghahnya. Itulah bahasa yang dipilih oleh Allah untuk nabinya, guna diturunkan wahyu oleh Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurna seluruh bahasa-bahasa atau penyempurna ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah pernyataan
dalam sebuah pernyataan oleh Al-Imam ahli tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau pernah mengatakan, walihada anzala asyrafal kutubi bi asrafil lughat. Allah menurunkan kitab yang paling mulia di antara kitab-kitab yang lain, dan bahasa yang dipilih oleh Allah pada kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala tersebut, ya, yang merupakan asraful kutub, sebaik-baik kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah kepada nabinya, manusia-manusia pilihan di muka bumi ini. Dengan apa? Bi asrafil lughat, dengan bahasa yang terbaik. Dengan bahasa yang terbaik. Al asrafir rusul, kepada semulia-mulia utusan Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi syafarati asrafil malaikah, dengan perantara semulia-mulia malaikat, itu Jibril alaihi salatu wassalam. Wa kana dzalika fi asrafil biqa'il ardi, dan itu semua terjadi di tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Subhanallah. Ma'asal muslimin wal muslimat, pendengar Radio Ismail yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan pernyataan Al-Imam Ibnu Katsir tersebut, pantas kita sebutkan ini Sabtu bangga sebenarnya. Bangga dalam arti yang membawa kita kepada syukur. Kita dijadikan orang muslim, dijadikan sebagai pegangan kita adalah Al-Quran berbahasa Arab. Nabi kita pun berbahasa Arab. Ada satu riwayat yang sebagian ulama ada yang menghasankan, tapi sebagian besar mengatakan dhaif, bahkan ada yang mengatakan dhaif jiddan, bahkan sampai kepada peringkat maudhu. Secara sanad memang demikian, ya, termasuk juga dihukumi oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Silsilah Ahadits Ad-Dhaifah wal Maudhu'ah. Beliau menilai hadisnya maudhu dalam salah satu sanadnya. Yang intinya bunyinya adalah, cintailah Arab itu karena 3. Kenapa? Karena aku orang Arab. Quran berbahasa Arab, dan bahasa ahli surga adalah Arab. Secara sanad telah disampaikan tadi, ya kan? Telah disampaikan tadi. Jadi ada yang mengatakan maudhu, ada sebagian sanad maudhu, ada sebagian sanad yang dhaif jiddan, ada sebagian sanad yang dhaif dan lain sebagainya. Sehingga ulama berbeda dalam menghukumi tersebut. Tapi riwayat memang sangat banyak. Jadi dimungkinkan memang ada asalnya. Lalu kalau ditinjau dari sisi maknanya, memang faktanya Rasulullah itu orang Arab. Quran itu berbahasa Arab. Lalu bagaimana tentang surga? Kalau kita lihat tentang nas-nas Quran dan hadis, semua percakapan, semua pembicaraan di surga pun juga dengan bahasa Arab. Jadi tidak mustahil kalau nanti di surga bahasa Arab. Berbahasa Arab. Dan itu yang memang diterangkan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Muhammad dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ala kulli hal, ya, apapun yang jelas, bahasa yang dipilih oleh Allah untuk nabinya yang paling mulia adalah bahasa Arab. Adalah berbahasa Arab. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada satu hal yang menjadi catatan bersama, bahwa bahasa Arab sesungguhnya adalah bahasa pemersatu umat Islam. Allah satukan kita dengan bahasa Arab. Dan Allah tidak ridho disembah dalam satu shaf, walaupun satu shaf tersebut berbeda suku dan bangsa dan bahasa ibunya. Ada Arab, ada Inggris, ada Urdu, ada Bengali, ya, kemudian ada Jawa, ada ini, ada itu. Tapi Allah tidak ridho jika saat menyembahnya itu dalam satu shaf tersebut berbeda-beda bahasanya. Yang Allah ridho adalah hanya bahasa Arab. Dan ini menunjukkan, ya, secara de facto-nya bahwa memang Allah sangat mencintai bahasa Arab. Umat Islam ini mau disatukan oleh Allah Ta'ala dengan bahasa Arab ini, ma'asal muslimin. Makanya subhanallah, dimanapun kita berada, di sholat di belakang imam dari manapun, pasti bahasa Arab sholatnya. Nggak ada yang bahasa Jawa, tidak ada yang bahasa Sunda, tidak ada yang bahasa Inggris, ya kan? Walaupun dia lama di Inggris, tidak ada yang bahasa Urdu walaupun lama tinggal berdampingan dengan Shahrukh Khan. Tetap bahasa Arab yang dibaca. Mungkin lajanya sedikit berbeda, tapi tetap berbahasa
berbahasa Arab. Di sini Allah mengisyaratkan kepada kita bahwa umat Islam disatukan dalam ibadah kepada Sang Khalik kita, Allah Subhanahu wa taala, dengan bahasa Arab. Karena itulah tidak ridho umat Islam ini jika bahasa pemersatunya bukan bahasa Arab. Hanya bahasa Arab. Kenapa? Dalam ibadah pun bahasa Arab. Tidak ada orang yang sholat dengan bahasa yang lain, nggak akan diterima sholatnya. Atau kemungkinan dia adalah firqah yang udah mulai jauh daripada Islam yang benar. Kalau dia sholatnya bukan bahasa Arab, harus berbahasa Arab. Ma'asyiral muslimin, harus berbahasa Arab. Kemudian kalau kita buka lembaran dulu di wilayah Melayu, kita ini orang Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei, kita terikat dengan satu rumpun Melanesia namanya. Orang-orang Melayu, ya, bahasanya bahasa Melayu. Sehingga orang Indonesia berbahasa Melayu, orang Thailand yang Muslim berbahasa Melayu, orang Malaysia berbahasa Melayu, Brunei berbahasa Melayu. Dahulu kala ada seorang Syekh Al-Fattani namanya. Beliau adalah seorang ulama besar yang tinggal di Thailand Selatan. Hari ini masuk ke Thailand Selatan, wilayah Fatani ya. Yang muridnya salah satunya adalah ulama-ulama besar dari Indonesia dahulu, ya. Dalam beberapa riwayat yang pernah saya baca, termasuk Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari pernah berguru dengan beliau. Beliau adalah orang Melayu, berbahasa Melayu. Dan beliau ingin menjadikan bahasa Melayu itu pemersatu umat untuk Asia Tenggara, atau umat Islam yang berumpun Melanesia. Dengan usaha yang dilakukan ternyata gagal. Gagal. Kemudian dalam beberapa catatannya beliau mengatakan, aku telah habis-habisan ingin menyatukan umat Islam di wilayah timur dunia ini, Asia Tenggara ini, dengan bahasa Melayu, tetapi tidak bisa. Yang bisa menyatukan umat Islam hanya bahasa Arab. Dan kalau kita mau jujur, ma'asyiral muslimin, pengguna bahasa Arab itu jauh lebih besar dibandingkan bahasa yang lain sebenarnya. Jauh lebih besar. Ulama manapun, ya, mau ulama manapun dia tinggal, di benua manapun, dari suku apapun, dari bangsa manapun, jika bertemu dengan satu yang lain, yang digunakan adalah bahasa Arab. Dan inilah bahasa pemersatu, di mana seluruh umat Islam pasti akan ridho dengannya. Hanya dengan bahasa Arab lah kita akan paham Islam. Hanya dengan bahasa Arab lah kita akan paham sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, bahasa Arab menurut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nisbah kepada beliau, bahasa Arab bagian daripada agama kita, maka pelajarilah bahasa Arab tersebut. Makanya kita bersyukur ketika di tanah air Indonesia yang bukan orang Arab, banyak sekali lembaga-lembaga yang mengajarkan kepada anak didiknya, kepada santri-santrinya, kepada murid-muridnya bahasa Arab. Ini luar biasa, ma'asyiral muslimin. Dan Allah berikan kesempatan, walaupun bukan bahasa Arab, walaupun kita bukan orang asli Arab, tetapi jika kita mempelajari bahasa tersebut dengan baik, Allah pun berikan kemampuan yang hebat kepada kita. Itulah kehebatan bahasa Arab. Bahasa yang sangat tinggi sastranya. Tidak ada yang melebihi tingginya daripada bahasa Arab. Bahasa yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya yang paling mulia, ya, untuk kitabnya yang paling sempurna, yakni Al-Qur'an. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi memang tidak semua kehebatan Arab ini dapat dipahami oleh setiap kita. Tidak bisa dipahami begitu saja oleh setiap kita. Tetapi yang akan memahami ketinggian kehebatan bahasa Arab adalah orang-orang yang memang mengetahui bahasa Arab itu sendiri. Dan kehebatan Quran juga tidak akan bisa dimengerti. Ianya mukjizat yang sangat luar biasa dari segala sisi. Dari sisi ilmu, dari sisi akidah, dari segala sisi, kecuali orang yang mengerti bahasa Arab. Itulah indahnya Al-Quran, ma'asyiral muslimin. Ajibnya lagi bahasa Arab ini, jika yang digunakan adalah bahasa Quran, walaupun kita tidak paham itu bahasa Arab, jika dibaca dengan penuh ikhlas, ditambah lagi dengan suara yang merdu, subhanallah, tentunya ya makhrajnya benar, tajwidnya benar.
Walaupun kita tidak mengerti bahasa apa terjemahan dari Al-Quran tersebut, ternyata dapat menggerakkan hati kita yang paling dalam. Dan berapa banyak ma'asyiral muslimin, orang-orang yang mendengarkan Al-Quran, bahkan di zaman Nabi Muhammad, waktu di fase Mekah, Nabi Muhammad membaca Al-Quran, Abu Bakar membaca Al-Quran, kemudian didengar oleh orang kanan kirinya. Kemudian tanpa mereka sadari, mereka pun ikut mendengarkan dengan tawajuh, seakan-akan tersihir dengan bahasa Quran tersebut. Di India dahulu, ya, pernah hidup seorang di sana dipanggil Qari Sab, ahli Quran, dengan metode Panipati namanya. Mungkin orang-orang yang pernah belajar di sana akan tahu Panipati. Jadi metode bacaan Quran Panipati, khas dengan dialek atau lahjah orang-orang India. Di mana di saat itu hidup mayoritas di benua India tersebut orang-orang non-Muslim, Hindu dan Buddha. Tapi ketika diperdengarkan bacaan Al-Quran dengan bahasa Arab, walaupun dengan metode Panipati tersebut, ribuan umat non-Muslim kemudian berubah setelah mendengar Al-Quran tersebut, masuk Islam. Luar biasa ma'asyiral muslimin. Dan bahasa Arab, ya, Al-Quran, jika dibaca dengan bahasa Quran, bahasa aslinya, sangat berbeda kesannya dibandingkan dengan jika Al-Quran dibaca dengan terjemahnya. Walaupun kita faham memang, tapi akan beda kesannya seperti antara langit dengan bumi. Maka bersyukurlah, ya, di tanah air kita masih banyak ulama-ulama yang mau mengajarkan bahasa Quran ini, bahasa yang sangat luar biasa indahnya ini. Inilah salah satu kekayaan umat Islam yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun, yang tidak dimiliki oleh ajaran manapun. Al-Quran berbahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian menjadi orang yang berakal, yang cerdas dan faham. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Dan begitulah kami turunkan Al-Quran itu dengan berbahasa Arab dalam surah At-Taha. Dalam surah dan ayat yang lain surah Az-Zumar, Allah Ta'ala berfirman, Qur'anan Arabiyyan ghairu dhi 'iwajin la'allakum yattaqun. Subhanallah. Quran yang kami turunkan berbahasa Arab tersebut ghairu dhi 'iwajin, tanpa ada celaan, tanpa ada melencengnya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yattaqun, menjadi orang yang, agar mereka menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran bahasa yang sangat sempurna, ma'asyiral muslimin. Indah dari segala sisi. Susunan bahasanya, balaghahnya, sastranya, tidak ada kecuali dimiliki oleh Al-Quran. Karena itulah ma'asyiral muslimin, inilah di antara hikmah kenapa Allah turunkan wahyunya di akhir zaman ini kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab. Ternyata ada nilai-nilai tersendiri. Ada nilai-nilai tersendiri, ada hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, yang kita tahu sebagiannya, dan lebih banyak yang tidak kita tahu. Dan tanggung jawab kita sebagai orang Islam adalah kita meyakininya. Karena itulah sesungguhnya sedikit yang disampaikan ini sebagai jawaban atau mungkin pencerahan atau mungkin bantahan bagi orang-orang yang tidak suka dengan Arab, yang tidak suka dengan bahasa Arab. Ada orang yang ingin belajar bahasa Arab, katakan sok Arab. Karena orang tidak suka dengan Arab, apalagi dengan bahasa Arab, otomatis tidak suka dengan nabinya yang berbahasa Arab. Sehingga tidak bisa dipisahkan antara Arab, bahasa Arab itu dengan Islam. Karena Islam, al-Islamu dinul Islam, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, tidak akan bisa dipahami ianya kecuali dengan bahasa Arab. Maka ketika kita benci dengan Arab atau bahasa Arab maksudnya, ya, udah otomatis kita tidak akan pernah paham Al-Quran. Makanya kalau ada yang memisahkan antara Arab dengan Islam, ya kita cari Islamnya, jangan Arabnya. Nggak bisa. Udah fitrah manusia, fitrah orang Islam itu cinta kepada Arab. Menjadi sunnatullah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi, khusus orang-orang Islam dimanapun dia berada. Ketika seorang ustadz menyampaikan ceramahnya dengan bahasa Arab, ya, kemudian diterjemah, berbeda kesan dan hibahnya di mata orang jika dia berceramah dengan bahasa yang biasa. Satu hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan adalah siapa yang ingin memisahkan antara Islam dengan Arab, maka sama halnya
dia memisahkan Al-Quran Islam ini dengan Nabi Muhammad SAW. Maka silahkan mencari Nabi selain Nabi orang Arab. Silahkan cari Al-Quran selain berbahasa Arab. Tidak ada. Maka tidak, hanya omong kosong saja, disamban jempol saja. Orang yang mengatakan kita harus ambil Islamnya, jangan diambil Arab, tidak bisa. Tidak bisa. Bahkan kita merujuk kepada ulama-ulama terdahulu, para khulafa ar-rasyidin, ketika mereka ingin mengeluarkan pasukan untuk dakwah, untuk berjihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, satu di antara pesan mereka adalah apa? Hampir semua sama dengan bahasa yang berbeda. Kalian tidak boleh meninggalkan kebiasaan kalian sebagai orang Arab, dan jangan kalian terpesona atau terpengaruh dengan orang-orang ajam. Kenapa ma'asal muslimin rahimani rahimakumullah? Karena bahasa itu faktor yang sangat penting. Kita lihat dalam fakta, asli Arab itu, Mesir itu bukan orang Arab aslinya. Sampai ke Maroko bukan orang Arab, ya kan? Wilayah Syam bukan orang Arab. Arab itu asli adalah Jaziratul Arab, ya. Yang hari ini mungkin masuk ke wilayah Arab Saudi, ya, kemudian Yaman, Mamlakah Oman, kemudian Arab Muttahidah, ada di situ ada Abu Dhabi, ada Imarat dan seterusnya. Tapi kenapa hari ini orang Arab kok kelihatan jadi banyak sekali? Mesir, mereka tidak suka dikatakan orang Afrika, lebih suka dikatakan orang Arab. Padahal aslinya bukan orang Arab, orang Kipti. Maroko, ya kan? Tunis, itu orang-orang barbar kebanyakan, tapi mereka lebih suka dibilang orang Arab. Satu kebanggaan. Luar biasa. Ketika bahasa Arab datang ke suatu tempat, akan merubah pola hidup bahkan budaya kepada budaya yang lebih baik. Tidak pernah ada sejarah Islam datang, ya, berubah segala hal menjadi lebih jelek, itu tidak ada. Dan itu fakta yang terjadi. Ini fakta yang terjadi. Karena itulah hari ini di beberapa negara bahkan dipelajari khusus bahasa Arab, walaupun mereka bukan orang Islam. Walaupun mereka tidak usah, seperti di Korea dan beberapa negara yang lain, mereka mempelajari bahasa Arab. Subhanallah. Kenapa? Karena mereka terpesona dengan keindahan bahasa Arab tersebut. Sehingga otomatis, ya, mempelajari bahasanya, otomatis akan mempelajari lebih daripada sekedar bahasa. Yaitu apa? Akidahnya. Dan ini menjadi salah satu sarana, menjadi salah satu metode untuk menyampaikan kebenaran Islam kepada umat manusia. Maka kebenaran semua ada dalam Al-Quran, diterangkan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah ma'asal muslimin wal muslimat, pendengar Radio Ismail yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sir rahasia Allah menurunkan Al-Qur'an, menurunkan wahyu terakhir pada Nabi Muhammad dengan berbahasa Arab. Ini adalah suatu bukan kebetulan, tapi merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang tadi sebagian kecil telah disampaikan. Demikian apa yang disampaikan pada Fiqh Sirah pada kali yang berbahagia ini. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya, selain menambah motivasi, semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk semakin meyakini tentang Islam dan tentang Al-Quran dan tentang bahasa Arab yang digunakan oleh Al-Quran itu sendiri. Demikian, wafaqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.